Seorang warga bernama Asril berusia 33 tahun sedang melintas di sebuah irigasi desa Segerang dan mencium bau yang sangat menyengat. Awalnya dia mengira bahwa itu merupakan bangkai binatang. Namun karena baunya yang sangat menyengat, ia bersama beberapa warga yang lain memutuskan untuk melihat isi karung tersebut. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Nah, seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Jayanti Mandasari merupakan seorang wanita korban pembunuhan dari sang suami sirih yang bernama Nofri. Berusia 33 tahun dan merupakan seorang warga desa Ugi Baru, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Jayanti termasuk tipe wanita yang ulet dan sabar. Benih-benih cinta antara Jayanti dan Nofri sebenarnya sudah ada sejak mereka remaja. Namun sayangnya, cinta itu harus terpisah karena Jayanti memilih untuk menikah dengan orang lain. Sementara Nofri saat itu harus meninggalkan kampung halamannya untuk dinas di tempat lain sebagai anggota TNI. Nofri yang saat itu berusia 34 tahun, diketahui telah menikah sebanyak 3 kali. Pernikahan dengan istri pertamanya berakhir karena istrinya meninggal dunia. Lalu ia menikah siri dengan Jayanti saat pernikahan keduanya yang masih belum bercerai. Sehingga membuat Serda Nofri tercatat melakukan pelanggaran dan desersi pada tahun 2018. Desersi adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota TNI yang meninggalkan tugasnya karena beberapa faktor, seperti memiliki wanita idaman lain, mempunyai banyak hutang, dan masih ada beberapa lagi. Kejadian ini bermula ketika Jayanti Mandasari yang sudah bercerai dengan suaminya bertemu dan menjalin hubungan kembali dengan cinta semasa remajanya, yaitu dengan Serda Nofri. Serda Nofri yang saat itu mengaku sudah berpisah dengan sang istri, membuat Jayanti nekat menikah siri dengan Serda Nofri pada tahun 2017. Meskipun tanpa restu orang tua. Selama menjalani rumah tangga dengan Serda Nofri, Jayanti sangat ulet dan sabar menelan segala macam pil pahit tentang rumah tangganya. Menurut Ibu Jayanti, rumah tangga anaknya dengan Serda Nofri ini bisa dibilang tidak baik-baik saja, karena selalu berakhir dengan KDRT. Beberapa kali Ibu Jayanti menemukan wajah anaknya lebam dan memar karena mendapat perlakuan kasar dari sang suami. Namun Jayanti selalu menutupinya agar tidak ketahuan oleh keluarga. Selain itu, Jayanti juga dikenal sebagai istri yang penyayang. Hal ini terbukti ketika Serda Nofri mengalami kecelakaan dan patah tulang di bagian kaki selama 1 tahun lebih. Jayanti rela menjadi tulang punggung keluarga serta mengurus suaminya hingga sembuh. Bahkan terkadang Jayanti sampai harus berhutang ke tetangga ataupun rentenir demi biaya hidup dan kesembuhan suaminya. Menurut Ibu Jayanti dan beberapa tetangga, Serda Nofri merupakan orang yang sangat pencemburu dan juga overprotective. Sehingga ketika Jayanti keluar dari rumah,
Serdanofri akan memberi batas waktu untuk pulang ke rumah. Dan ketika Jayanti terlambat pulang, ia akan mendapat teguran dan kekerasan dari sang suami. Selain dua sifat itu, Serdanofri juga dikenal sebagai orang yang temperamental dan juga ringan tangan. Serdanofri kerap menuduh Jayanti macam-macam sehingga Jayanti kerap kali mendapat kekerasan fisik. Namun Jayanti tidak pernah sedikit pun mengeluh ataupun mengadu kepada keluarga atau sanak saudara. Pada 1 Oktober 2019, setelah membersihkan rumah dan mencuci piring, Jayanti bergegas keluar rumah bersama dengan suaminya untuk suatu urusan di Masjid Merdeka, Wonomulyo. Namun setelah urusan di sana selesai, mereka berdua terpisah. Jayanti pergi keluar sebentar sedangkan Serdanofri masih tetap berada di dalam masjid. Tidak lama kemudian Jayanti kembali ke masjid itu untuk pulang bersama sang suami dengan berboncengan motor. Sayangnya Serdanofri mencium bau rokok di tubuh Jayanti hingga membuat mereka ribut kecil. Namun di tengah perjalanan keributan itu semakin membesar sehingga membuat emosi Jayanti meluap. Dan saat kendaraan mereka melewati area persawahan, Jayanti menghantamkan helm ke kepala suaminya sehingga membuat Serdanofri marah besar dan menghentikan sepeda motornya. Lalu Serdanofri menarik Jayanti ke sebuah gubuk di tengah area persawahan. Di gubuk itu, Jayanti menendang kaki suaminya dan membuat kemarahan sang suami semakin menjadi-jadi. Saat itu Serdanofri langsung menghajar dan mencekiknya hingga Jayanti terjatuh tidak sadarkan diri. Di saat Jayanti tidak sadarkan diri, kemarahan Serdanofri bukannya mereda, tapi malah semakin menjadi-jadi. Ia lalu menginjak perut sang istri beberapa kali hingga membuatnya tewas di tempat. Serdanofri menjadi semakin gelap mata. Setelah melihat istrinya sudah meninggal, dia bergegas mencari karung lalu memasukkan tubuh Jayanti ke dalam karung tersebut dan membuangnya ke sebuah saluran irigasi di Dusun Padang, Desa Segerang, Kecamatan Mapili, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Serdanofri kemudian kembali ke rumah untuk mengambil pakaian dan beberapa barang lainnya untuk bergegas melarikan diri. Pada Jumat 4 Oktober 2019 sekitar jam 10 pagi, seorang warga bernama Asril berusia 33 tahun sedang melintas di sebuah irigasi Desa Segerang dan mencium bau yang sangat menyengat. Awalnya dia mengira bahwa itu merupakan bangkai binatang. Namun karena baunya yang sangat menyengat, ia bersama beberapa warga yang lain memutuskan untuk melihat isi karung tersebut. Namun ternyata isinya adalah mayat seseorang dengan kondisi yang sudah membusuk dan juga membengkak. Dikelilingi oleh belatung, terdapat luka lebam di bagian perut dan bagian wajahnya menghitam. Tidak lama kemudian, petugas kepolisian dan aparat desa langsung mengidentifikasi mayat tersebut. Berdasarkan hasil otopsi, korban dinyatakan sudah meninggal kurang lebih antara 2-4 hari sebelum mayat itu ditemukan. Dan kematiannya disebabkan oleh adanya beberapa tulang rusuk yang patah. Setelah menghilang beberapa hari, pada 6 Oktober 2019 malam hari, Serdanofri akhirnya menyerahkan diri ke Makodim 1402 Sumarorong, Polewali Mamasa, Sulawesi Barat. Karena Serdanofri masih aktif sebagai anggota TNI, maka persidangan kasus pembunuhan dengan pasal 338 KUHP tersebut harus melalui persidangan militer. Sidang militer untuk kasus ini pertama kali dibuka pada 2 Desember 2019 di Pengadilan Negeri Polewali.
disaksikan oleh puluhan keluarga dan kerabat dekat serta diiringi dengan orasi dan pemasangan spanduk di luar pengadilan. Pada 5 Desember 2019, Hakim Ketua Letkol Freddy Ferdian Isnartanto menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 13 tahun. Namun usai pembacaan amar putusan, terjadi gelombang protes oleh pihak keluarga korban yang menyaksikan secara langsung jalannya persidangan. Menurut pihak keluarga, hukuman tersebut tidak setimpal dengan nyawa Jayanti Mandasari, sehingga pihak keluarga meminta kepada majelis hakim agar Serdanofri dihukum mati sesuai dengan perbuatannya. Sementara itu, menurut Hakim Ketua Letkol Freddy Ferdian Isnartanto, perbuatan Serdanofri dilakukan secara spontan. Tidak ada alat bantu yang digunakan sehingga memenuhi pasal 338 KUHP dengan hukuman maksimal selama 15 tahun. Bagi beliau, vonis hukuman selama 13 tahun dinilai sudah adil dan berimbang. Karena selain mendapatkan hukuman penjara, Serdanofri juga dipecat dari anggota militer. Sedangkan hal-hal yang meringankan Serdanofri adalah pengabdian kepada negara selama 24 tahun. Melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 3 kali, kooperatif selama persidangan berlangsung dan terdakwa secara kesatria menyerahkan diri dan mengakui seluruh perbuatannya. Dan saat ini Serdanofri menjalani hukumannya di penjara Denpom Parepare, Sulawesi Selatan. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.